Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tim Jurnal Misteri malam ini kita berkumpul lagi di bulan Ramadan ini ya Kang. Di sini kita akan mengadakan acara podcast dalam manajemen Jurnal Misteri Majalengka ini. Di sini kita akan menanyakan ke salah satu manajemen kita Jurnal Misteri ini satu persatu. Dan di sini juga kita selain ekspor juga ya Kang. Mungkin ini kegiatan lain kita ya. Karena Jurnal Misteri itu kegiatannya banyak kegiatan. Nah di sini kita akan bersilaturahmi bersama manajemen Jurnal Misteri Majalengka yang untuk yang pertama dulu itu Kang Ang sebagai pendiri Jurnal Misteri Majalengka. Nah menurut Kang Ang sebagai selaku direktur atau bisa disebut pendiri Jurnal Misteri, bagaimana perjalanan Jurnal Misteri itu dari awal sampai sekarang ini? Jadi di sini kita mengambil tema yaitu silaturahmi adalah detak jantung kami ya. Jadi ketika kita merasakan kesepian atau istilahnya gak ada teman gitu, ketika sendirian lah istilahnya kurang silaturahmi ya kan. Jadi istilahnya kita itu kayak yang kehilangan detak jantung kita gitu. Jadi ibaratnya bekulah mati. Tapi ketika kita mulai dipersatukan lagi gitu, mulai kita mengadakan briefing, rapat koordinasi, dan di situ saya menemukan sebuah elemen yang kuat gitu. Jadi merasa semangat gitu menjalankan kehidupan, baik itu dari program maupun acara yang kita buat. Intinya yang pertama kita silaturahmi gitu. Silaturahmi itu adalah detak jantung kita juga. Itu yang paling penting ya Kang. Ya, yang paling penting. Nah di sini juga kan Jurnal Misteri itu yang saya tahu dulu ya, sebelum saya masuk ya Kang, katanya cuma 3 orang atau 4 orang gitu. Ada 4 sama kameramen. Dan yang pertama gitu yang melihat Jurnal Misteri dibentuk itu ada Kang Tayong sama Kang Erik juga. Dan di situ juga memang saya masih terdapat sebuah masalah sama channel lain juga, tapi saya mencoba menguatkan diri lah gitu, atas izin Allah supaya kita dilindungi. Dan saya niatnya silaturahmi kan, dan alhamdulillah setiap kita mau syuting mau silaturahmi itu tetap ada gitu orang yang ingin bergabung atau istilahnya jadi ikut lah ibaratnya sama tim kita yang disebut saat desa jiwa satu jiwa itu memang benar gitu. Kalau niatnya benar pasti kita akan disatukan. Tetapi kalau kita niatnya tidak benar, hanya ingin mendoja ya Kang, atau istilahnya mengetes atau segala macam kesabaran seseorang, terkadang selalu mental dengan sendirinya. Jadi karena mungkin hawa nafsu mereka juga ya. Dan saya juga mendapat sebuah amanah dari guru besar saya. Jadi istilahnya walaupun kita menjalankan kehidupan atau istilahnya belajar bermasyarakat lah di dalam suatu masyarakat tersebut, atau latihan kebatinan dan macam-macam, intinya kita harus menjadi murid gitu. Jangan pernah ingin dikatakan menjadi guru, karena sebab kalau jadi murid kita akan bisa menyesuaikan. Jadi istilahnya saling menghargai itu sama kebatinan spiritual. Tetapi kalau kita memaksakan ingin menjadi guru, itu selalu bentrok gitu. Yang jadi sili asu itu memang benar gitu. Jadi sili asa itu ya ibaratkan ngagiyongkeun atau istilahnya mempersatukan sama istilahnya ibaratnya jadi kebatinan lain yang lain. Kadang-kadang kan kebatinan suka berbeda-beda ya Kang. Berbeda-beda. Cuman di sini kita meyakinilah bahwa kita juga manusia sama kan. Sama. Nah kan saya dulu bergabung ya, dan pernah ada kejadiannya Kang, waktu tim Jurnal Misteri hampir aja turun atau jatuh ya. Nah apa hikmahnya setelah kejadian itu Kang? Jadi ibaratnya kita mengambil hikmah dari masa lalu gitu, belajar dari masa lalu yang kelam, istilahnya dihina, dicaci dan dimaki, kita itu harus kuat gitu. Ya walaupun mereka niatnya hanya jolim kepada kita, tetapi kita jangan sampai kena dendam gitu. Jadi istilahnya kita harus yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa mereka yang ingin menghalangi tentang kebaikan, mereka akan hancur dengan sendirinya. Dan ini saya katakan memang saya juga mengalami hal tersebut gitu.
Dan dulu juga Kang Ang katanya pernah sebelum Jurnal Misteri pernah ada channel lainnya Kang. Iya, banyak sih kan gitu. Oh ya. Banyak gitu yang silaturahmi juga kok mukanya kayak familiar gitu, padahal dia itu bukan, Udah tidak asing. iya, bukan YouTuber, bukan apalah, bukan artis juga, tapi ya di saya kayak familiar. Ya gimana ya, dulu kan konsepnya vlog gitu, mukbang sampai yang aneh-aneh lah dimakan gitu. Ya sampai sekarang mungkin tim Jurnal Misteri lah dulu kan hampir jatuh, tapi alhamdulillah orang-orang ibaratnya inilah Kang Nana bisa disebut baru ya Kang. Tapi alhamdulillah Kang Nana juga tidak ada paksaan ya Kang. Jadi dia datang dengan sendirinya ya Kang. Dan bahkan saya juga sendiri inisiatif itu membuat sebuah manajemen gitu supaya memperkuat dan ibaratnya mempertahankan Jurnal Misteri. Organisasi Ya, kita ya. karena komunitas tanpa adanya manajemen itu akan sesat gitu. Jadi sesat Hancur itu lah gitu. ibaratnya mau jalan ke sini gelap, ke sana gelap, jadi istilahnya mentok tuh di tengah-tengah. Tetapi ketika ada manajemen, kita itu ada perlindungan, istilahnya ada saling apa, kalau ada masalah dengan Sharing-sharing kesepakatan lah ya. musyawarah lah Iya. atau apa. Dan di sana juga kan kita alhamdulillah banyak program yang kita jalankan, jadi bukan cuma setting. Saya katakan di sini tim Jurnal Misteri tidak mati gitu, tetapi kita hidup. Tetap ada kegiatannya Kang. Nah mungkin dari Kang Ang ada pesan-pesan dari buat Jurnal Misteri yang ada di Indonesia atau khususnya di Majalengka bahkan di luar negeri. Ya, dan bahkan saya juga punya amanat lah buat kalian itu yang apa istilahnya membuat sebuah konten karya anak muda yang tentang YouTube lah atau sejenisnya konten. Alangkah baiknya kalian itu fokuskan niat dan tujuan juga gitu, dan niatnya itu harus bagaimana. Seorang YouTuber, seorang konten kreator tidak pernah menjelekkan karya orang lain gitu. Iya. Mereka pasti akan menyupport, Saling menghargai dan sejenisnya lah istilahnya. Dan di sini juga kita mungkin di media sosial khususnya grup WA ya Kang, ada grup silaturahmi. Kenapa bisa dikatakan grup silaturahmi? Karena kita untuk mempersatukan, membaurkan dari kalangan fans dari luar ya Kang. Jadi tujuannya kita lah mempererat tali silaturahmi, karena mempererat dengan tali silaturahmi itu dapat apalah memperbanyak rezeki ya Kang. Kata orang tua memang itu benar sih. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi istilahnya mungkin seseorang yang belum pernah mengalami hal-hal tersebut, dia itu akan merasa seperti biasa saja. Iya. Tetapi kalau istilahnya sedang naik ranting atau istilahnya naik daun lah, Iya. Yang ada di puncak lah. Itu Majalengka itu menurut saya itu hampir sempit gitu. Jadi banyak orang-orang yang kenal gitu. Istilahnya kesana kemari, kita selalu ada pantauan dari mana saja gitu kan. Nah di situ juga kita itu sebagai pembelajarannya bahwa kita itu harus memperbaiki diri dari segi dan ucapan, karena mereka itu hanya menilainya dari kata-kata, dari perbuatan yang kita lakukan. Dan mungkin orang itu menilainya gini ya, kadang-kadang kita berbuat 1000 kebaikan tapi orang itu suka lupa. Kalau kita berbuat satu kesalahan, orang lain itu pasti diingat terus ya Kang. Ada istilah itu. Nah di sini juga kita selain tadi ngobrol dengan pendiri tim Jurnal Misteri Majalengka ini. Nah di sini tim Jurnal Misteri adalah kontennya yaitu mediumisasi ya Kang, tentang ilmu kebatinan atau apa. Nah di sini kita juga akan ngobrol dengan Kang Nana yang bisa disebut ahli spiritual di tim Jurnal Misteri ini. Mungkin bisa dikatakan disebut baru. Kita langsung aja tanah. Nah Kang Nana, waktu pertama kali gabung tim Jurnal Misteri ini, apakah Kang Nana ada paksaan atau tidak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya gini ya, karena dari awal kan pertama kali saya lihat di Bekasi gitu ya. Dulu kan saya kerja di Bekasi gitu. Setelah saya lihat-lihat di media sosial di media sosial gitu, pas lihat di grup, saya kan langsung masuk grup. Oh ya, masuk grup WA ya. Nah di situ kan kok kayak gini, kayak ya
dilihat-lihat dulu, dulu diputer dulu lah, disaring. Nah setelah itu kok nyaman gitu. Iya. Kayak yang sinkron gitu Iya, ya. kayak yang sehati setujuan gitu ya. Nah terus kan pada akhirnya saya kan main. Iya. Nah, main Bertemu dengan salah satu guru kita ya. Nah Bahkan- di situ juga kan ada seperti ada kesamaan lah. Iya. Ngobrol-ngobrol masalah Kalau menurut anak muda mas satu server ya. ya. Nah di sini juga Kang Nana sebenarnya ya sebelum ada channel jurnalis ini, ya, kami dan Kang Nana udah kenal di media sosial Ya, sebenarnya. media sosial. Tapi belum bertemu ya Kang. Nah menurut Kang Nana ya tentang apa ya, kita kan jurnal misteri suka ada, menurut orang lah suka ada apa uji nyali atau masalah ini. Bagaimana cara meyakinkan orang-orang tentang mediumisasi atau ilmu kebatinan ini? Ya mungkin dalam ilmu kebatinan gimana ya, kalau disebut ilmu kebatinan mungkin orang-orang pada awam ya. Iya. Tapi kan istilahnya Cuman taunya itu aja ya. itu aja ya, kebanyakan gini itu mah cuman bohongan, cuman settingan. Tapi kan padahal itu beneran asli. Cuman ya kadang-kadang ada juga sih tahun ini apa istilahnya yang settingan tahu benernya mah. Ya mungkin kita kembalikan aja ke mereka juga ya, percaya atau tidak ya Kang. Nah di sini saya ingin bertanya kepada Nana sebagai spiritual. Nah karena saya itu ada istilahnya ganjil atau ragu yang saya harus bicarakan. Nah di zona misteri ini kan mungkin dari awal sampai sekarang itu banyak face juga. Silaturahminya tetap berjalan, mau di mana-mana kita alhamdulillah dapat apa istilahnya Respon. dari respon. Nah apakah di dalam suatu zona misteri ini ada sebuah keyakinan yang mengandung itu? Ya mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kalau keyakinan pasti ada. Keyakinannya apa? Keyakinan kita pasti saling dipertemukan satu sama lain gitu ya. Terus yakin bahwa kita pasti maju. Nah ya silakan itu sukses gitu ya. Yang ketiganya pasti kita yakin semuanya juga pasti jadi saudara. iya. Jadi itu manfaatnya tali silaturahmi paling penting ya Kang. Nah di sini juga mungkin lah semua guru juga pasti ada yang bertanya, orang-orang di luar sana ibaratnya mereka ingin jadi mediator bisa enggak? Kata saya mungkin ya harus ada latihan. Mungkin orang-orang itu menganggapnya mudah atau gimana. Nah menurut pandangan Kang Nana gimana? Kalau menurut pandangan saya, kalau jadi mediator itu emang gampang-gampang susah. Dulu juga saya pernah gitu jadi mediator. Ya cuman gimana ya? Agak-agak gimana setelah kesininya mah Udah nggak mau iya. gitu. Berarti sesuai keinginan hati kita ya. Iya. Dan bahkan juga Kang Nana katanya ya ini pernah diajak channel lain ya Kang, Iya. pernah ditawarin, mungkin belum jodohnya atau gimana ya. Nah tentang mediumisasi ya Kang, banyak orang berkata apakah itu beneran jin atau gimana? Saya kan jawabnya wallahu alam ya, Iya. hanya Allah yang tahu. Mungkin nah ini juga akan dijelaskan Kang Nana tentang di tubuh kita ada apa saja. Ya mungkin ya ini mah menurut keyakinan saya keyakinan, gitu. ya. Di dalam tubuh kita kan ya silahkan ada dua makhluk. Kalau diibaratkan ini semuanya juga ada 5.005 malaikat dan satu setan. Ya. Tapi kalau di saya kan ya silakan ya ada satu korin, yang keduanya itu wali kutub. Nah kalau korin itu masih bisa dikuasai sama jin, sama setan, masih bisa dipengaruhi lah. Kalau wali kutub itu nggak bisa, soalnya itu ya bersangkutan dengan hati kita. Terus yang ngebimbing juga para malaikat. Berarti itu jin korin, ibaratnya korin ya? Iya. Korin itu mungkin sifatnya ya itu. tentang kejelekan ya. Nah, wali kutub itu mungkin tentang kebaikan ya. Bahkan orang-orang juga bertanya, pernah ya kan bertanya, coba lihat di tubuh saya ada apa. Nah saya kan ibaratnya ngejawabnya harus apa. Saya juga nggak bisa apa-apa. Mungkin itu pandangan orang itu dalam ilmu kebatinannya mungkin maaf ya masih awam atau gimana ya Kang. Jadi harus tahap proses pembelajaran dulu kita. Karena sejatinya gimana ya,
kalau istilahkan melihat dalam tubuh kita bukan sama orang lain, melainkan sama diri kita sendiri. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan tentang spiritual untuk para fans. Nah mungkin gini aja lah menurut saya, kalau istilahkan punya ilmu jangan terlalu sombong. Terus kalau gimana ya, istilahkan apa ya, kalau menurut saya lupa. Jadi kurang biasa Iya. gitu, jangan pernah yang aneh-aneh gitu. jadi kadang-kadang kan orang-orang banyak lah di media sosial ada yang hubungi saya, Kak saya mau ikut, ya silakan ikut. Nah kadang suka menanyakan yang aneh-aneh. Dan ada lagi satu tambahannya yang tadi kalau Nana sebutkan itu tentang wali kutub sama jungkoring ya. Nah ini menurut teori saya gitu, jadi teori mediumisasi lah sebagai mediator. Nah jadi seorang mediator ini kadang ada yang dinamakan bisa dimasuki apa sosok sejarah ya, mungkin ada sosok yang negatif itu seperti genderuwo yang mempunyai aura negatif. Nah yang menurut saya pribadi sih seorang mediator, mediator sejarah itu orangnya pilih-pilih kan, si jinnya tuh. Jadi nggak bisa misalkan nih nggak ada istilahnya itu kita memasukkan apa sosok jin atau istilahnya roh kewalian atau ibaratnya apa. Dan di media sosial juga kadang ada ya yang memasukkan Sunan Kalijaga atau ada hal itu nggak bisa. Karena sejatinya orang yang sudah meninggal itu nggak bisa balik lagi ke dunia ya kan. Paling juga mediator sejarah nih kalau saya bongkar, mediator sejarah itu kadang kalau kita dimasukkan itu kadang berbahaya kan. Jadi istilahnya yang resikonya masuk tinggi itu adalah sosok yang negatif. Dan di sana juga saya pribadi sih jarang memasukkan mediator sejarah. Jadi istilahnya cuma mendengarkan gitu. Jadi ada suatu gambaran, mungkin wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Jadi istilahnya saya meminta supaya sejarahnya itu dibongkar atau istilahnya apa. Tetapi saya gak berani untuk memasukkan apa yang sosok jin yang misalkan kewalian ya, yang seperti tentang wali kutub lah. Nah di sana juga kan biasanya kalau mediator kayak gini sila gitu, itu tuh dibantu sama penerawangan kan biasanya. Saya kan istilahkan cuman ngambil sifat dan betul karakter. Karakter. Nah di sini juga mungkin Kang Nana ada tambahan lagi atau nah di sini kita juga akan bertanya sama teman kita, mungkin ini bisa dikatakan ya, bahkan sebelum saya gabung ini mungkin dia sudah pertama kali lihat. Nah di sini ada Bang Tayo. Bang Tayo pertama kali lihat jurnal misteri, gimana perasaannya sebelum gabung dulu ya kan, pernah ikut ya sebelum gabung pertama kali? Penasaran apakah dalam hati ingin gabung gitu? Ya pertama sih pernah inbox kalau nggak salah ya, coba masukkan jadi kumaya cek Sunda nama lantang lah gitu sok asupkan jelekna ke orang teh gitu. Intinya pengen belajar mediumisasi gitu ya, penasaran. Nah setelah gabung tim jurnal misteri ini mungkin bisa dikatakan Kang Tayo season kedua ya. Bagaimana lah pandangan Kang Tayo tentang tim jurnal misteri sekarang? Alhamdulillah ya, gimana? Gak apa-apa Sunda juga. Kajian lah. Orang-orang Sunda. Kali kenalan. Jadi perasaan Kang Tayo setelah gabung jurnal misteri ini? Ya alhamdulillah, seur wargi gitu ya, pengalaman seur yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Yang tadinya kumaya bisa disebut itu benar gitu. Iya. Barbar, jadi pelan-pelan barbar ya. Barbar gitu. Jadi alhamdulillah aya nama diajar gitu benar gitu teh. Nah di sini juga Kang Tayo kata Kang Ang pertama kali yang lihat ya. Iya pertama. Dan dia juga Kang Tayo pernah ke saya ya waktu itu ya. Itu sama Kang Asep ya, pengen belajar gini-gini, tapi ya alhamdulillah dari ini kita kenal sampai sekarang ini ya Kang. Jadi kita menambah saudara lah ketemu dari Kang Nana, Aang, sama semua kudu di sini juga. Bahkan dari fans dari yang lain juga kita terbuka ya Kang. Kalau mau silaturahmi silakan aja gitu. Kita tidak ada batasan usia atau apa profesi seseorang, kita tidak pilih-pilih ya. Karena semua manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi?
Ya, syukur kieu hiji deui ya. Silakan. Di dieu nya jurnal misteri mangga wae kitu saha wae nu bade ngiring gabung kitu nya. Ek saha wae henteu mandang jalma ieu jalma itulah. Latar belakang tidak memandang pilih-pilih. Jadi mangga wae lah pilih bade gabung gitu. Pilih bade silaturahmi mangga kantun kontak wae ka Aang, Bang Tidang, Kang Mama. Ya. Terus sakitu lah teman-teman. Sudah cukup mungkin ya. Jadi Kang Tayo ini adalah premannya jurnal misteri. Jadi ibaratnya dia kepala keamanan. Jadi saya jadikan sebuah sutradara ya supaya Kang Tayo ini apa istilahnya bisa membantu dalam segi perfilman, production. Jadi istilahnya ada konsepnya tuh. Semua manajemen itu ada tugas masing-masing ya, tugas masing-masing. Itu kan. Udah cukup. Nah, sahabat jurnal, tadi kita telah ngobrol sama manajemen dan saya sendiri di sini jujur ya, waktu pertama gabung Kang Ang ngajak dulu saya cuman spiritual. Nah, Kang Ang awalnya jadi host, saya belum bisa apa-apa, tanggap longo. Tapi alhamdulillah di sini berkat bimbingan beliau lah, kita semua ya Kang. Ya. Saya jadi udah terbiasa lah jadi host. Sebenarnya saya juga ini memang sama konten-konten ini tertarik ya Kang. Cuman saya menyikapinya lah berarti kata orang-orang, ngapain kamu ikut-ikutan gitu. Ini mah cuma hiburan saya tidak ada bermaksud apa-apa, tidak bermaksud untuk memamerkan ilmu ya, karena di sini kita hanya untuk menghibur ya Kan untuk menghibur masyarakat khususnya di Majalengka dan seluruh dunia. Mudah-mudahan tim jurnal misteri kita kedepannya tetap solid dan kompak ya. Kita walaupun ada netizen kritikan pedas, kita terima aja ya Kan karena dengan kritikan pedas itu kita akan memotivasi, bahkan kita akan membuktikan dengan prestasi kita ya Kan ya. Dan bahkan banyak juga lah netizen yang nyerang ke akun media sosial saya ngomong gitu, tapi saya ya mungkin sudah sering inilah ya, karena mungkin lah ibaratnya ya Kang sudah terbiasa juga tentang dunia gini pasti ada sajalah. Tapi kita meyakinilah, jangan takutlah karena kita masih ada dalam lindungan Allah ya Kang. Ya. Mungkin itu saja dari manajemen podcast Jurnal Misteri Majalengka, dan intinya kita di sini ada kata-kata mutiara ya Kang. Kita dihina tidak tumbang ya. Walaupun kita dihina silakan kita terima ya Kang. Bahkan itu sebagai cambuk kita untuk menggapai prestasi lebih tinggi ya. Mungkin Kang ada tambahan? Oke, sampai jumpa. Itulah tadi kita bincang-bincang podcast sama tim manajemen Jurnal Misteri. Dan sebelum menonton videonya lah, seperti biasa sahabat jurnal jangan lupa subscribe, like, share, and comment demi kemajuan channel kita. Ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri.